Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Dewa kupu-kupu berteriak ketakutan. Meskipun dewa emosi tidak tahu banyak tentang upacara doa kehidupan, menilai dari situasi di depannya, dia setidaknya bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Jelas, upacara doa kehidupan ini tidak membuahkan hasil yang baik. Warna merah berdarah perlahan menghilang. Tapi masih ada sebagian yang tersisa di wajah Dewi Kehidupan. Pohon kehidupan kuno berangsur-angsur pulih ke kondisi normalnya. Segala sesuatu di sekitarnya juga menjadi normal. Di dunia yang penuh dengan vitalitas ini, bahkan seberkas bayangan kecil pun sulit untuk ada. Tubuh lembut Dewa Kupu-kupu mulai bergetar tak terkendali. Ketika Dewa Emosi melihatnya, dia pasti bisa melihat ketakutan yang tak terlukiskan. Wutong, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Dewa Emosi buru-buru mencengkeram tangannya. Dia menemukan tangan Dewa Kupu-kupu sedingin es. Dewa Kupu-kupu bergumam, selama upacara doa kehidupan, jika pohon kehidupan kuno mengeluarkan warna emas, itu berarti keberuntungan dewa. Di sisi lain, warna merah melambangkan pertanda buruk. Tahun itu, ketika Bibilu melihat pemberontakan Dewa Naga, setiap daun di pohon kehidupan kuno berubah menjadi benang darah. Tapi kali ini, tanpa dia berkata lagi, Dewa Emosi sangat jelas bahwa kali ini, pohon kehidupan kuno telah berubah sepenuhnya menjadi warna merah berdarah. Ini bukan hanya pertanda buruk, tetapi juga merupakan indikasi yang mematikan, simbol kematian. Mereka hanya tidak tahu apa yang telah didoakan oleh Dewi Kehidupan. Kesedihan membanjiri wajah Dewi Kehidupan. Sekilas rasa sakit muncul di sudut matanya. Dia sedikit menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. 2 tetes air mata kristal jatuh dari matanya. Tentu saja, air mata ini berwarna hijau toska. Ketika dia menangis, seluruh tubuh pohon kuno kehidupan agak gemetar juga. Bibilu, Dewa Kupu-kupu tiba-tiba melemparkan dirinya ke depan, memeluk Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan memaksakan senyum, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, lampu hijau di tubuhnya memancar untuk kedua kalinya. Dalam sekejap mata berikutnya, Dewa Emosi mengetahui bahwa mereka telah keluar dari hutan kehidupan, masuk kembali ke dunia luar. Dengan dukungan Dewi Kehidupan, Dewa Emosi bisa sedikit rileks. Meskipun dia masih memiliki beberapa kekhawatiran, setidaknya, dengan pelaksana hukum di sisi mereka, jauh lebih mudah bagi mereka untuk menyelamatkan ayah mertua. Dewi Kehidupan berada di level yang sama dengan Dewa Kehancuran. Dewi Kehidupan melihat dengan hati-hati pada pilar cahaya keunguan keemasan tidak jauh dari mereka. Sedikit kesedihan keluar dari matanya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, berkata, ayo pergi. Dewa Emosi membimbing jalannya karena dia memiliki pengalaman di hutan itu. Dewi Kehidupan menggunakan rasa ilahinya yang luas untuk membawa semuanya. Dalam waktu singkat, mereka telah menemukan tempat di mana Dewa Laut ditawan. Dewi Kehidupan mengerutkan alisnya. Agak percaya pada Dewa Emosi, ini adalah tanah yang dibatasi oleh Dewa. Jelas sekali. Dewa Penghancur mengunci Dewa Laut di tanah yang dibatasi Dewa. Tanah yang dibatasi Tuhan? Dewa Kupu-kupu terkejut mendengar kata-kata tersebut karena baru pertama kali mengetahui nama tempat ini. Dewi Kehidupan menganggukkan kepalanya, lalu berkata, tanah yang dibatasi Dewa digunakan untuk memenjarakan binatang ilahi yang tidak mati dalam pemberontakan Dewa Naga. Bisakah kau melihat danau di tengah tanah yang dibatasi Dewa? Baik Dewa Emosi dan Dewa Kupu-kupu menganggukkan kepala mereka. Dewa Kupu-kupu berkata, ayah dan ibuku dikurung di kastil kuno di danau. Ekspresi Dewi Kehidupan berubah. Dia menutup matanya dengan penderitaan di wajahnya. Kehancuran? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa kamu tidak tahu kalian berdua sedang bermain api? Dewa Emosi telah menemukan sesuatu, berkata, ketika kami datang ke tanah terbatas Dewa.
Kami telah menghadapi serangan binatang ilahi dalam perjalanan kami. Hewan-hewan ilahi itu terinfeksi oleh niat penghancuran. Perilaku tempur mereka impulsif. Mereka segera memulai serangan segera setelah mereka melihat kita. Setelah itu, kita telah bertemu dengan binatang ilahi yang seharusnya punah, yaitu naga petir. Naga petir, warna kulit Dewi Kehidupan berubah secara drastis. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Ayo pergi. Pertama temukan ayah mertuamu, ibu mertua. Kita akan membicarakannya nanti." Dewa emosi menjawab, lalu membawa Dewi Kehidupan terbang ke tanah terbatas dewa. Pada saat ini, ledakan yang menusuk telinga tiba-tiba bergema. Lalu nyala api berputar ke langit, setengahnya terbakar dengan api merah. Yah! Penuh dengan fluktuasi elemen api. Dewa emosi dengan ketakutan melihat ke arah itu. Yang juga termasuk dalam jangkauan tanah terbatas dewa. Itu sebenarnya daerah perbatasan. Kemarilah, lihat sekilas. Dewi Kehidupan menurunkan suaranya. Dan berkata, lingkaran hijaunya menyala. Sekali lagi, dia mengambil dewa emosi dan dewa kupu-kupu dan mendekat ke arah nyala api. Kekuatan Dewa Dewi Kehidupan sangat kuat. Kecepatan terbangnya juga sangat cepat. Hanya dengan beberapa percepatan, mereka telah sampai di tempat di mana nyala api sedang menyala. Dewa emosi memperhatikan beberapa bayangan melayang di udara sangat jauh. Di antara mereka, ada seorang pria dengan lingkaran cahaya merah menyala. Sekelompok bola api besar terus-menerus mendekati dan menyerang ke arah bawah. Suara ledakan yang menusuk telinga dan membelah kepala muncul setelah itu, yang sangat mengintimidasi. Rawa di dalam hutan lebat segera tenggelam menjadi lautan api, yang dalam sedetik mengubahnya menjadi danau lava. Beberapa erangan terkadang terdengar samar-samar darinya, tetapi dengan sangat cepat. Menjadi sunyi lagi, tidak peduli apa makhluk, tanaman atau benda apapun itu, di alam ilahi. Mereka dipadatkan oleh sejumlah besar kekuatan asal langit dan bumi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Akan sangat sulit untuk menghancurkannya, apalagi dalam lingkup yang luas. Tapi bayangan merah menyala ini bertindak sangat brutal dan ganas. Sudah pasti kultivasinya perkasa. Dewa api, tolong hentikan. Sang Dewi Kehidupan mengangkat suaranya. Bayangan merah menyala di kejauhan berhenti sejenak. Api di tubuhnya juga berhenti, tidak lagi melepaskan bola api keluar. Bayangan api merah bersama dengan bayangan lain di sampingnya perlahan muncul lebih jelas. Dengan pandangan sekilas, Dewa emosi dapat melihat gurunya, Rong Niangbing di antara orang-orang itu. Guru, Dewa emosi sangat gembira, buru-buru terbang ke depan. Dewa kupu-kupu tetap tinggal bersama Dewi Kehidupan. Mereka dapat dengan cepat menebak bahwa Rong Niangbing membawa sekutunya ke sini untuk menyelamatkan ayahnya. Meskipun Dewi Kehidupan memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Pada akhirnya dia tetaplah istri Dewa Kehancuran. Dewa lain tidak akan salah memahami Dewi Kehidupan jika dia berada di samping Dewa Emosi dan membantunya menyelamatkan ayah mertuanya. Total ada 7 dewa termasuk Rong Niangbing. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Bayangan merah yang baru saja melancarkan serangan beberapa saat yang lalu adalah seorang pria paruh baya. Dewa ini memiliki rambut merah yang berantakan. Namun penampilannya gagah. Pupil matanya merah padam. Janggutnya tebal, hampir menutupi setengah dari wajahnya, yang membuatnya tampak terus terang. Kecuali dia, 6 dewa lainnya memiliki wujud yang berbeda. Di antara mereka, ada 2 perempuan, sisanya laki-laki. Kedua perempuan itu, salah satunya mengenakan rok biru panjang dan yang lainnya mengenakan rok kuning panjang. 4 pria lainnya mengenakan jubah emas, biru, hitam dan perak secara individual. Yang menunjukkan status mereka yang berbeda. Pria berjubah merah itu adalah Dewa Api. Setelah mendengar teriakan Dewi Kehidupan, dia kemudian menghentikan serangan itu. Wajah dewa lain tampak aneh ketika mereka melihat Dewi Kehidupan. Tentu saja,
di saat yang sama mereka khawatir dengan kemunculan Tang Wutong. Salamku, pelaksana hukum, semua dewa membungkuk ke arah Dewi Kehidupan. Tak perlu dikatakan, Dewi Kehidupan adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi. Dia mengendalikan kehidupan dan penciptaan. Dewi Kehidupan melangkah maju, sedikit membungkuk untuk membalas rasa hormatnya. Dia menatap lava batu yang seperti neraka biasa, tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Apa yang membuat Dewa Api menyerang tanah yang dibatasi dewa dengan gegabah seperti ini?" Dewa Api jelas pemarah, menjawab tanpa ragu-ragu. "Dewa Emosi telah datang menemukan kami dan memberitahu kami segalanya tentang situasi di sisi ini. Saat ini, Dewa Laut dan istrinya dikurung di tengah-tengah ini. Tanah yang dibatasi dewa. Ketika kami mencoba untuk masuk beberapa saat yang lalu, kami menemukan serangan binatang ilahi. Kemudian kami mulai melawan mereka kembali. Jika saya tidak salah, Beats dewa di tempat ini juga terinfeksi oleh maksud penghancuran dari dewa penghancur. Mereka memiliki karakter penghancur yang brutal. Jika kita tidak bergerak lebih dulu, mereka akan bersatu untuk menyerang kita. Tidak semua dewa bisa menyembunyikan kemampuannya seperti Dewa Emosi. 7 dewa yang diundang oleh Dewa Emosi seperti 7 dewa dosa yang mematikan. Mereka adalah dewa tingkat pertama di alam ilahi. Meskipun mereka tetap netral, mereka masih sedikit lebih menyukai Dewa Laut. Karena Dewa Laut adalah dewa yang benar. Kendalinya atas alam ilahi selama beberapa tahun terakhir telah mendapatkan rasa hormat mereka. Oleh karena itu, ketika Dewa Emosi menemukan dan memberitahu mereka tentang fakta bahwa Dewa Laut dikurung oleh Dewa Penghancur, mereka segera berlari ke sini. Di antara 7 dewa elemen, Dewa Air dan Dewa Cahaya adalah teman baik Dewa Laut. Kedua dewa ini adalah wanita yang memiliki posisi sangat tinggi di antara 7 dewa elemen. Dewa Cahaya adalah istri Dewa Kegelapan. Dan Dewa Air adalah istri Dewa Api. 7 elemen dewa itu seperti saudara laki-laki dan perempuan. Selain itu, mereka tidak menganggap serius dewa dosa yang mematikan. Dengan dorongan Rong Niambing, mereka langsung datang ke sini untuk menyelamatkan Dewa Laut. Namun, mereka tidak bisa membayangkan mereka akan menghadapi serangan binatang ilahi yang keras kepala begitu mereka melangkah ke tanah terbatas dewa. Jumlah Divine Base di hutan lebat itu sangat besar. Belum lagi, setelah binatang ilahi ini dipengaruhi oleh Destruction Intent, kekuatan tempur mereka telah mencapai level lain. Setelah menerima beberapa serangan secara berurutan, Dewa Api akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Dia adalah orang yang memiliki pengetahuan luas tentang pertempuran di antara 7 dewa elemen. Kali ini, dia menstimulasi kekuatan dewanya sendiri untuk menembakkan bom ke rawa. Mengubah hewan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Saat Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, dan Dewi Kehidupan baru saja tiba, mereka menyaksikan pemandangan ini. Dewi Kehidupan mengerang sedikit lalu berkata, "Tidak perlu membunuh mereka, binatang ilahi ini tidak bersalah. Mereka telah berada di tanah terbatas dewa selama bertahun-tahun. Telah melalui begitu banyak kesulitan. Biarkan aku pergi ke sana." Dewi Kehidupan membalikkan tubuhnya dan terbang menuju tanah terbatas dewa sambil berbicara. Rong Niambing tiba di samping Dewa Emosi, memberinya pandangan yang mengungkapkan niat menanyakan tentang sikapnya. Dewa Emosi berkata dengan nada rendah, "Ayah mertuaku yang mengundang Dewi Kehidupan ke sini. Dewi Kehidupan adalah kepala dewa, dia akan memiliki pilihan yang tepat." Setelah menyelesaikan kata-kata itu, dia menoleh ke 7 dewa elemen. Berkata dengan hormat, "Junior Dai Yu Hao, datang dan sapa 7 senior." Meskipun mereka semua adalah dewa tingkat pertama, 7 dewa elemen ini berada di generasi dewa yang sama dengan gurunya. Rong Niambing, meskipun sejarah telah berlalu, dia masih memainkan peran penting di alam ilahi. Dia harus menerima penghormatan dari generasi muda juga. Jelas, 7 dewa elemen tidak sembrono.
Mereka buru-buru membalas, dengan cepat berkata, Dewa Emosi sangat sopan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua adalah dewa tingkat pertama, dalam hal status dan kemampuan umum. Dewa Emosi bisa berperingkat lebih tinggi dari dewa unsur, dan dewa dosa yang mematikan. Hanya saja Yu Hao belum mengambil alih Dewa Emosi untuk waktu yang lama. Masih belum mencapai tingkat atas kemampuan Dewa Emosi. Dewa Api tertawa terbahak-bahak, berkata, aku telah mendengar dari Rong Nianbing tentang muridnya yang berharga. Dia bahkan lebih baik dari gurunya. Bagus, bagus, nanti ketika kamu punya waktu, bawa penyihir kecil untuk mengunjungi kami. Kamu tampaknya menjadi lebih patuh sekarang. Dewa kupu-kupu meratapi. Paman Api, kamu mengejekku lagi. Dewa Api mencibir, lalu berkata, aku tidak punya nyali itu, berani mengejekmu. Dewa kupu-kupu marah. Bukankah aku baru saja mengambil beberapa helai rambut janggutmu ketika aku masih kecil? Pria yang pelit. Pemuda itu dengan enggan berkata, itu sedikit. Kamu bilang janggutku terlalu panjang. Ingin membantuku mencabutnya tanpa menyakitiku. Setelah menunggumu, kamu, gadis kecil, memang menunjukkan kepadaku beberapa helai janggut putih rambut. Tapi aku bisa merasakan ada yang salah. Bagaimana mungkin butuh waktu lama bagimu untuk mencabut beberapa helai rambut? Akhirnya, aku menemukan, di tanganmu yang lain, ada semua janggut putihku. Janggut putihku yang malang. Kau punya mengambil sepertiganya. Enchantress kecil, aku sudah sangat takut padamu. Wajah Dewa Kupu-kupu memerah, melirik Dewa Emosi, tepat ketika dia bersembunyi dan tertawa padanya. Dia tidak tahan tetapi bertanya, apa yang kamu tertawakan? Dewa Emosi berkata dengan sungguh-sungguh. Saya berpikir bahwa saya seharusnya tidak menumbuhkan janggut. Kata-katanya membuat dewa lain mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka bercanda, mata mereka tidak bisa meninggalkan tanah yang dibatasi dewa. Saat mereka berbicara, ada transformasi yang muncul di tanah terbatas dewa. Lingkaran hijau lembut diam-diam menyebar keluar, menutupi semua yang dilewatinya. Semua benda, yang awalnya telah dibakar oleh Dewa Api dan berubah menjadi lava, pulih dengan cepat. Merah menyala perlahan menghilang. Setiap pohon kuno, satu demi satu, tumbuh langsung dari tanah dengan sangat cepat, sekali lagi menjadi subur. Lingkaran hijau ini semakin meluas saat semakin jauh. Ketika baru saja dimulai, ada banyak geraman brutal dan marah bergema di dalam tanah terbatas dewa. Tetapi ketika lingkaran cahaya hijau telah menembus jauh di dalam, tanah yang dibatasi dewa kembali diam dengan sangat cepat. Rong Nianbing berpikir tanpa berkata-kata untuk beberapa saat lalu berkata, The Tyrant Aura telah menghilang. Life Goddess memang tangguh. Dewa air dengan gaun biru cemberut dan berkata, tentu saja, dia tangguh. Tapi dia adalah istri dewa kehancuran, dia pasti bisa mematahkan niat penghancuran. Dewa air memiliki asal yang sama dengan dewa laut. Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dewa laut, tentunya sebagai teman biasa. Setelah dewa laut memasuki alam dewa untuk mewarisi posisi dewa laut serta posisi dewa asura, ia menjadi dewa tertinggi. Ini adalah berkah yang sangat baik untuk para dewa dari sistem air. Karena dewa dari sistem air belum pernah mendapatkan penghormatan sebelumnya. Dewa air bahkan mengagumi dewa laut sampai batas tertentu. Meskipun dia telah berada di alam ilahi lebih lama, itu tetap tidak memengaruhi kekagumannya padanya. Karena itu, ketika mendengar dewa laut disegel, dia adalah orang pertama yang mengatakan ya untuk menyelamatkan dewa laut. Seperti yang dewa air katakan ya, dewa api secara alami tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Pasangan ini terkenal pemarah di alam ilahi. Mereka seperti api dan air, berkelahi dan saling menyiksa setiap hari. Namun anehnya, sekeras apapun mereka bertarung, itu tetap tidak memengaruhi rasa sayang mereka satu sama lain. Cinta mereka masih tetap kuat.
Alasan Rong Niambing cocok dengan 7 elemen dewa adalah ketika dia mengendalikan 7 emosinya, dia meminjam kekuatan dari 7 elemen besar. Dia memiliki 7 pedang dewa sebelumnya. Masing-masing pedang dewa diwakili untuk satu atribut. Di antara itu, dia memiliki pengetahuan paling menyeluruh tentang api dan air. Biasanya ketika dewa air dan dewa api bertarung, dialah yang membantu mereka berdamai. Apalagi Rong Niambing memiliki beberapa bakat khusus. Dia dulunya adalah koki terkenal. Ketika dia masih di dunia fana, dia dikenal sebagai koki sihir api dan air. Dalam hal memasak, dia bahkan mengungguli dewa masak Aosika. Pada hari-hari biasa, 7 dewa elemen tidak kekurangan hidangan lezat untuk dinikmati. Karena itu, bisa dibayangkan betapa dekatnya hubungan mereka. Ini juga alasan mengapa Dewa Laut tidak membiarkan Rong Niambing meninggalkan alam ilahi, karena Rong Niambing dapat membantunya saat menghadapi krisis. God of Destruction juga melakukan hal yang sama, hanya menatap Life Goddess tanpa mengatakan apapun. Kedua belah pihak saling berhadapan di langit. Dewa penghancur menyebarkan niat penghancurannya ke arah Dewi Kehidupan, menutupi langit dan bumi. Maksud penghancuran ini seperti badai yang mengamuk. Tapi itu tidak bisa membuat Life Goddess sedikit tersentak. Halo hijau Pirus tidak mengembang, tapi itu juga tidak terpengaruh oleh Destruction Intent. Kenapa? Kenapa kamu harus datang? Tahukah kamu? Hatiku sakit sekali, sangat sakit. Dewa kehancuran terdengar sedikit serak. Dia mengangkat lengan kanannya, menggedor-gedor dadanya. Gedebuk. Gedebuk itu bergema sesuai. Wajah Dewi Kehidupan sedikit pucat. Dia memandang Dewa Kehancuran dengan mata sedih. Kenapa kamu terus keras kepala seperti ini? Mengapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Bukankah Dewa Laut setuju dengan Anda? Jika dalam 1 tahun, situasi dia telah berbicara tentang tidak muncul, dia akan mengikuti pendapat Anda dan memperluas alam ilahi? Saya tidak sabar. Saya pasti tidak sabar. Mengapa saya harus mendengarkan dia? Mengapa seorang junior seperti dia bisa menjadi raja di alam ilahi, tetapi bukan saya? Dia sangat konservatif. Tidak tahu bagaimana caranya menjelajahi perkembangan alam ilahi. Alam ilahi tidak akan memberikan hasil yang baik jika masih di tangannya. Anggap saja jika durasi 1 tahun sudah jatuh tempo. Alih-alih setuju dengan saya untuk memperluas alam ilahi sebagai dia telah berjanji, dia akan mencegahku lagi ketika saatnya tiba. Dia memiliki pusat alam ilahi, bagaimana aku bisa menangkapnya? Jika Anda ingin alam ilahi berkembang pesat, biarkan alam ilahi memiliki lebih banyak dewa. Demi waktu jaya alam ilahi, kita harus mengganti pikiran yang sudah ketinggalan zaman. Mengeluarkannya dari komite alam ilahi. Baru setelah itu setiap dewa akan bersatu menjadi satu untuk membuat seluruh alam ilahi tak henti-hentinya berkembang. Kata-kata Dewa Kehancuran tegas dan tegas. Dia tidak terdengar memiliki sedikit kemauan untuk berkompromi. Kekuatan mengintimidasi di tubuhnya mempengaruhi jumlah dewa yang besar. Membuat pikiran mereka berdebar-debar. Paman Zi. Apakah kamu menangkap ayah dan ibuku karena ini? Kamu tidak perlu sampai sejauh itu. Tidak harus seperti itu. Suara kesedihan Dewa Kupu-Kupu bergema di udara. Mendengar suaranya membuat aura mengintimidasi Dewa Kehancuran secara tak terduga berkurang sedikit. Matanya juga tertuju pada Dewi Kehidupan, yang berada di samping Dewa Kupu-Kupu. Niat penghancurannya ditahan sampai batas tertentu. Tampilan Dewa Kehancuran agak rumit. Dia menatap Dewa Kupu-Kupu. Maafkan saya, Wutong kecil, Paman Zi harus melakukan ini. Semua yang dilakukan ayahmu sangat mempengaruhi perkembangan alam ilahi. Namun, Anda tidak perlu khawatir, Paman menjamin dengan Anda. Aku tidak akan menyakiti keluargamu apapun yang terjadi. Setelah semuanya beres, alam ilahi selesai berkembang, aku akan melepaskan orang tuamu. Kalian semua akan bersatu kembali dan hidup bahagia di alam ilahi. Dan itu harus di bawah pengawasanmu, kan?
Rong Nianbing berkata dengan dingin. Dewa kehancuran memberinya tatapan yang mengintimidasi. Tapi Rong Nianbing bahkan tidak takut. Dewa Halo tidak muncul di belakang kepalanya. Tetapi ada 7 warna aneh yang berkedip-kedip aura di sekitar tubuhnya, yang tidak kalah mendominasi dari energi Dewa kehancuran. Dewa penghancur mengerang sedikit, saya sudah tahu. Asosiasi Dewa Laut memang memiliki beberapa persiapan. Ternyata itu Anda. Setelah meninggalkan posisi Dewa Anda belum meninggalkan alam ilahi, tetapi tetap tinggal. Apakah itu mungkin Anda pikir Anda bisa mengubah situasi? Rong Nianbing dengan dingin mendengus kembali, kehancuran, kamu telah dibutakan oleh kehausanmu akan kekuatan. Kamu bukan lagi dewa kehancuran yang asli. Jika kamu terus seperti ini, akhirnya hanya kehancuran. Memang benar bahwa Tang San sedikit konservatif. Namun sikap konservatifnya membawa kedamaian dan keamanan ke alam ilahi. Alam ilahi pasti dapat diperluas, tetapi tidak begitu mendesak seperti yang Anda lakukan saat ini. Ada satu hal yang harus Anda ketahui bahwa jika alam ilahi diperluas secara berlebihan, alam ilahi itu sendiri akan terpengaruh. Kami hanya melakukan ini demi stabilitas alam ilahi. Jika malapetaka besar itu benar-benar terjadi, bagaimana kita akan menghadapinya? Dengan itu, alam ilahi tidak mengalami masalah apapun selama ribuan tahun. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan pernah mendapat masalah. Saya percaya pada penilaian Tang San. Selain itu, bahkan jika penilaiannya salah, itu tidak akan pernah terjadi. Biaya kerugian alam ilahi. Jika penilaian Anda salah, semua yang telah Anda lakukan akan membuat Anda menjadi penjahat alam ilahi. Konsekuensinya bahkan akan lebih serius daripada yang disebabkan oleh penghancuran Dewa Naga tahun itu. Tahukah Anda? Kamu benar-benar ingin mati. Dewa kehancuran sedikit menggeram. Matanya menyala-nyala. Di tengah-tengah, dari kegelapan, petir hitam menyambar. Itu adalah Dewa Guntur yang merusak. Kilat telah tiba di depan Rong Nianbing. Dewi kehidupan di sampingnya mengangkat lengannya. Daun halus tipis berkibar. Dalam sekejap, mendekati Dewa Guntur perusak di atas. Dewa Guntur perusak yang kuat ditarik ke daun itu, menghilang sepenuhnya di udara. Dewi kehidupan akhirnya bergerak, yang membuat mata kemerahan Dewa kehancuran tiba-tiba menyipit. Tapi wajah para dewa di samping Dewi kehidupan telah sangat rileks. Dengan Dewi kehidupan di pihak mereka, mereka pasti akan memenangkan pertarungan ini. Dewa penghancur memutar matanya melihat Dewi kehidupan. Kamu benar-benar bertekad untuk melawanku hari ini, bukan? Dewi kehidupan tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Siapa yang tahu apa yang tertulis di benaknya? Dewa penghancur dengan dingin berkata, bagus. Kalau begitu kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita untuk berbicara. Sebaliknya, aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk menyelamatkan Dewa Laut. Alasan aku mengabaikan Dewa Emosi dan pelarian Dewa Kupu-Kupu adalah untuk menangkap kalian semua dalam satu jaring. Pendukung Dewa Laut lainnya telah dipenjara di dalam kastil penghancuran ini. Begitu pula Anda. Hari ini, Anda akan kalah. Di tempat ini, saya buktikan kepada Anda semua bahwa pilihan Anda adalah kesalahan. Dewa kehancuran sebelumnya telah memerintahkan 7 dewa dosa yang mematikan untuk berurusan dengan sekutu Dewa Laut untuk melemahkan kekuatan Dewa Laut. Para pendukung Dewa Laut, yang memiliki hubungan sangat dekat dengannya, juga merupakan rekannya yang memasuki alam ilahi dari benua Douluo. Dewa penghancur masih belum mengetahui jumlah pasti pendukung Dewa Laut di antara para dewa. Tapi dia telah mendapatkan pusat alam ilahi di tangannya, yang memberinya setengah dari kekuatan bertarung terkuat. Jadi, dia jelas tidak takut pada salah satu dari mereka. Karena itu, dia tinggal di sini menunggu mereka. Bahkan ketika Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu telah melarikan diri, dia bahkan tidak menghentikan mereka. Itu karena dia berharap mereka akan memimpin semua pendukung Dewa Laut di sini.
Dia sebenarnya memiliki persiapan yang sangat baik. Turbulensi alam ilahi tidak bisa dihindari. Rencana Dewa Kehancuran adalah menyelesaikan kekacauan ini hanya dengan satu tembakan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah cara yang paling sederhana. Nyatanya, dia berhasil. Hanya saja Dewa Kehancuran sendiri tidak bisa membayangkan pihak lawan akan memiliki 9 dewa tingkat pertama. Yang dipimpin oleh istrinya, Dewi Kehidupan melayang menuju Dewa Kehancuran. Lingkaran cahaya hijau berkilauan samar terpancar dari tubuhnya, yang dibentuk oleh potongan demi potongan daun hijau. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi dengan energi Dewi Kehidupan. Menemukan di dalam jangkauan energi vitalitas, Intent Destruction dari God of Destruction melemah pada saat yang sama. Ia ditekan untuk mundur. Di belakang Dewi Kehidupan, lingkaran cahaya biru laut yang kuat telah sepenuhnya menutupi kastil kehancuran, tentu saja, termasuk semua dewa di dalamnya. Mengikuti di belakang Dewi Kehidupan dan 7 dewa dosa yang mematikan, Dewa Emosi dan Rong Niangbing juga mulai bergerak, berhamburan ke berbagai arah, terbang mengejar Dewi Kehidupan. 7 lingkaran cahaya berbeda berkobar dan berkilauan di belakang para dewa ini. Semua dewa tingkat pertama telah bersatu, menciptakan penindasan, yang sesaat menerangi seluruh langit dengan cerah. Sisi Dewa Kehancuran juga sama. 7 dewa dosa yang mematikan di belakang dewa penghancur termasuk dewa kerusakan membentuk sebuah garis. Demikian pula, mereka menciptakan lingkaran cahaya 7 cincin. Kecuali untuk lingkaran cahaya 7 cincin perak dewa kerusakan di luar, lingkaran halo dewa dosa mematikan lainnya semuanya memiliki warna gelap. Yang benar-benar berlawanan dengan yang dimiliki dewa elemen. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Dewa Kehancuran sedang menatap Dewi Kehidupan dengan penuh perhatian. Menanyakan kata demi kata. Energinya terus melonjak ke puncaknya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mata Dewi Kehidupan penuh dengan kesedihan, menatap dewa penghancur. Bibirnya bergerak, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihatnya kesakitan, rongga mata Dewa Kehancuran memerah. Baik, jika seperti ini, biarkan kekuatan kita yang memutuskan. Dewa Kehancuran memandang ke langit, meraung. Halo 9 cincin di belakangnya pada saat yang sama menjadi sangat kuat. Cahaya hitam keunguan menyala. Berubah menjadi dewa guntur perusak yang tangguh, berkeliaran di tengah langit. Dewi Kehidupan memejamkan mata, mengangkat kedua tangannya ke atas. Mengirimkan kawanan cahaya hijau satu demi satu ke tengah langit, menuju awan ungu yang berputar-putar. Benih kehidupan, Dewa Kehancuran sangat marah ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Sekelompok cahaya hijau aquamarin muncul di langit luas menjadi jauh berbeda dari awan destruction. Namun, setelah itu naik ke langit di mana guntur itu menderu. Ritme musik yang merdu tiba-tiba muncul. Nafas kehancuran menurun dengan kecepatan yang luar biasa. Warna langit perlahan mulai memudar. Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur adalah dewa legendaris di alam ilahi. Keduanya memiliki kultivasi yang kuat. Budidaya Dewi Kehidupan pasti tidak lebih lemah dari Dewa Kehancuran. Selain itu, keberadaannya memiliki arti khusus pada alam ilahi, bahkan lebih penting daripada Dewa Kehancuran. Ketika dia muncul, mata 100 dewa di belakang Dewa Kehancuran memberikan tatapan bingung. Tak satu pun dari mereka ingin melawan Dewi Kehidupan. Namun, hal-hal telah sampai pada titik ini. Sudah terlambat bagi mereka untuk berubah pikiran. Mereka hanya bisa berharap Dewa Kehancuran dapat menangani masalah keluarganya dengan baik.